Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali untuk membahas materi kita yang berjudul Sarana dan Prasarana Ruangan Kelas. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nur Ashifa, kemudian saya sendiri Muhammad Miftah Najul Ramadan, kemudian Fatihatul Faiza, dan yang terakhir ada Sinta Febrianti. Guna mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan membacakan tentang sarana dan prasarana ruang kelas. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja, termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan atau sekolah. Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, umumnya ruangan kelas memiliki bermacam sarana dan prasarana, yaitu meja kursi persiswa, meja kursi guru, papan tulis, spidol papan tulis dan penghapus papan tulis, P3K, satu set alat kebersihan, jam dinding, soket listrik dan colokan, serta kipas angin atau pendingin ruangan. Nah, selain itu, ruangan belajar atau ruang kelas harus bebas dari kebisingan jalanan dan lain sebagainya. Memiliki sirkulasi dan suhu udara yang baik, serta penerangan yang baik. Maksudnya, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Sebelum saya membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penetapan sarana dan prasarana. Nah, penetapan sarana dan prasarana mengacu pada suatu tujuan utama diadakannya sarana dan prasarana tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di dalam kelas. Penetapan sarana dan prasarana dilakukan dengan semua pihak sekolah agar dapat mendukung proses belajar mengajar. Nah, pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pimpinan sekolah yang berlandaskan pada kesepakatan bersama dan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sekolah. Selain itu, sumber pengadaan sarana dan prasarana sekolah seperti reparasi barang-barang yang rusak dan pembelian barang baru menggunakan dana dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat atau peminjaman dari pihak swasta. Pengadaan sarana dan prasarana. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan dalam suatu lembaga sekolah sebagai penunjang dari kegiatan belajar mengajar tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Pada bab 7 pasal 42, 32 2013 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kelas, ruang kantin, tempat berolahraga, lapangan olahraga, aula, tempat beribadah, tempat berekreasi, membaca dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SD atau MI, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, SMP atau MTS, dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, SMA atau MA, harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, kriteria minimum sarana terdiri atas peralatan pendidikan seperti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Yang kedua, kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama.
Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ialah semua warga sekolah yang terlibat. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah akan sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya bagi warga sekolah dan pihak-pihak yang terlibat. Adapun bentuk-bentuk pemeliharaan pada ruangan kelas yaitu: yang pertama, melakukan piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama warga kelas. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas yang tidak wajar di dalam kelas seperti bermain bola, melompat atas meja, mencoret meja, kursi, bahkan dinding. Yang ketiga, melakukan pembersihan papan tulis dengan tepat, serta menggunakan alat tulis yang tepat di papan tulis. Dan yang keempat, melakukan kegiatan penilaian kelas dan pemenang diumumkan setiap sebulan sekali dan diberikan hadiah. Tujuannya agar para warga sekolah termotivasi untuk menjaga kebersihan kelasnya. Tahapan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengecekan, yaitu terhadap fungsi sarana dan prasarana apakah masih baik atau tidak. Yang kedua, perawatan, yaitu untuk merawat suatu sarana dan prasarana. Yang ketiga, perbaikan, yaitu dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Dan yang keempat, pembelian kembali, yaitu dengan membeli sarana dan prasarana baru sebagai pengganti yang lama bila sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu: yang pertama, kerusakan dalam kemungkinan yang kecil, yang kedua, menghemat biaya, yang ketiga, lebih nyaman dalam pemakaian, dan yang keempat, memberikan hasil yang baik. Baik, jadi kesimpulan pada materi hari ini, sarana merupakan semua perangkat alat, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana memegang peranan penting yang sangat mendukung dalam tercapainya keberhasilan belajar. Dengan adanya pemanfaatan sarana belajar yang tepat dalam pembelajaran diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan, dan bagi peserta didik